Rip, kamu tuh lembek banget sih jadi cowok gitu kan. Kamu tuh harus kuat gitu. Jangan cuman gara-gara berantem sedikit sama aku terus kamu nggak mau ngomong sama aku 2 minggu gitu kan. Ya, kita sekarang berada di bawah jembatan. Aku dulu awal-awal di kota ini sering nongkrong di sini nih. Kalau musim panas suka bakar-bakaran, bakar daging, bakar ayam, ikan. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Saya lagi duduk di sebelah sungai dan sekarang di depan saya persis itu matahari ya. Jadi musim dingin kayak gini kalau ada matahari gitu orang langsung pada keluar rumah ya. Jadi jalanan penuh sekarang. Makanya saya duduk di sini biar lebih nyantai ya ngevlognya. Dan memang enak sekali teman-teman. Kalau udaranya dingin terus ada matahari. Jadi kalian bisa lihat aku pakai jaket tebel sebenarnya ya. Suhu udaranya dingin tapi muka kita hangat gitu loh, kena sinar matahari dan itu nyaman sekali ya. Makanya aku juga ngerti kok, paham banget kenapa orang sini tuh suka banget kalau muncul matahari gitu terus mereka keluar jalan-jalan ya. Wow, bahkan dari perspektif kayak gini juga keren ya kayaknya ya, lebih nyantai megang kameranya. Ya teman-teman, jadi aku pengen sedikit ngobrol sedikit sama kalian, ceritain sedikit ke kalian beberapa hal yang cukup merubah hidupku ya. Jadi aku udah sering tuh ceritain beberapa event, beberapa pelajaran yang aku dulu sempat ambil ketika aku masih jadi au pair di Jerman. Dan ini ada satu lagi, salah satu pelajaran yang cukup berharga ya buat aku, yang cukup membuat lompatan gitu dalam hidupku. Dulu itu, seperti yang kalian tahu, aku ke Jerman itu kan usia yang cukup muda ya. Umur 19-20 tahun aku udah ke Jerman. Bisa aku bilang aku dulu orangnya tuh sebenarnya agak lembek ya teman-teman ya. Kalau dibandingin dengan mentality orang sini lah. Mungkin badan kita gagah gitu, tapi mental di kepala itu nggak seberani badan kita ya. Ini juga sebenarnya salah satunya karena aku lahir di keluarga yang cukup besar gitu, cukup besar, dan aku dulu selalu punya pembantu ya di ketika aku kecil, ketika aku sampai masuk SMA, baru setelah orang tuaku pensiun kita nggak punya pembantu gitu. Dan keluargaku tuh totalnya, aku anak ke-7 ya dari 7 bersaudara. Jadi aku anak bungsu sebenarnya. Jadi kebayang gitu. Jadi kita itu selalu dikelilingi kakak-kakak, terusnya ada pembantu, dan terlalu nyaman hidup kita dulu ya. Cukup berdampak juga pada mentalitas kita sebenarnya. Jadi kita selalu tergantung sama orang lain. Kalau ada apa-apa kita selalu sembunyi di balik keluarga besar kita gitu. Jadi kayaknya selalu ada kakak, ada orang tua. Bahkan aku juga waktu kecil itu sekolahku selalu bareng sama kakakku yang langsung di atasku ya, sama Kak Uli, namanya Uli. Dan dari SD bahkan TK, kalau nggak salah TK juga bareng itu. TK, SD, SMP, ya sampai SMP kita selalu bareng teman-teman. Sampai akhirnya ketika mau masuk SMA itu baru kita baru berpisah ya. Jadi ketika itu aku udah sengaja sih sebenarnya aku nggak mau masuk SMA yang sama kayak dia, karena aku udah cukup gitu, udah selalu apa-apa gitu kita selalu dikaitkan dengan kakak kita gitu kan. Setiap mau ngapa-ngapain ya kita, status kita tuh oh kamu adiknya Uli gitu, adiknya Uli. Makanya ketika SMA aku udah mutusin aku mau SMA yang beda dari kakakku. Aku pengen jadi Syarif gitu kan, bukan adiknya Uli. Kalau dibandingin dengan kebanyakan orang-orang anak-anak seusiaku di Jerman waktu itu, termasuknya bisa aku bilang lembek ya. Bagaimana kita menghadapi masalah, terusnya bagaimana kita melihat masalah, bagaimana kita bertahan hidup, mentalitas kita, etos kerja kita itu nggak
nggak setangguh yang lahir di sini, yang besar di sini, yang seumuranku waktu itu ya. Aku nggak mau mengeneralisir sebenarnya, tapi memang kebanyakan anak-anak sini lebih cenderung mandiri sih, lebih cenderung lebih dewasa. Jadi umur 19 tahun di Indonesia dengan umur 19 tahun di Eropa, itu bisa aku bilang agak mentalnya itu lebih dewasa anak 19 tahun di sini. Ya, kalian lihat nggak orang di belakangku itu ada 2 perempuan yang mereka duduk begitu aja ya, terus ngedanga gitu untuk nikmatin cahaya matahari. Memang seperti itu ya teman-teman di sini ya. Itu memang nyaman banget sih, kayak apa ya? Iya, balik lagi ke topik tadi ya. Jadi terus aku ikut au pair kan, ikut program au pair, dan kebetulan aku dapet banyak pengalaman sekali itu sebagai au pair ya. Aku mungkin buat teman yang udah ngikutin vlogku, aku itu pindah 2 kali keluarga ya. Keluarga asuhku waktu aku jadi au pair itu yang pertama itu di kota Gamertingen namanya, di selatan Jerman dekat Stuttgart ya, dekat kota Stuttgart. Nah, dan di situ aku tinggal bersama keluarga yang masih muda sebenarnya, keluarga pekerja lah ya, keluarga buruh lah ya, keluarga buruh yang menengah ke bawah gitu. Ternyata kalau kupikir-pikir lagi, mereka itu sebenarnya nyari au pair hanya untuk cari tenaga kerja yang murah ya, tenaga kerja murah untuk mengasuh anak mereka gitu. Jadi sebenarnya kan biaya untuk hire au pair itu masih jauh lebih murah dibandingkan kalau kalian cari babysitter di Jerman ya. Karena babysitter di sini kalau di Swiss lebih mahal lagi ya, per jamnya mungkin 25 Swiss franc sampai 35 Swiss franc, sampai 500.000 per jam gitu ya babysitter di sini. Dan di Jerman mungkin agak lebih murah, tapi termasuknya juga mahal gitu. Dan au pair itu jauh lebih murah sebenarnya kalau dihitung-hitung lagi ya, karena au pair itu kan tinggal bareng keluarga. Jadi kalian selalu ada orang yang ngurusin anak kalian gitu, dan biasanya tujuan mereka itu memang cari tenaga kerja yang murah sih ya. Dingin-dingin kayak gini ngedayung seru juga kayaknya. Ya, di keluarga pertamaku itu cukup berat sekali ya teman-teman ya. Yang membuat aku bertahan, ya satu-satunya yang membuat aku bertahan untuk tinggal di sana itu cuman excitement tuh, semangatku, rasa penasaranku terhadap negara baru. Cuman itu aja yang membuat aku bisa bertahan tinggal di situ ya, karena cukup berat gitu buat anak 19 tahun yang baru lahir di keluarga besar dengan pembantu. Tiba-tiba kamu harus jaga anak di sana, dan gak cuma jaga anak aja, kamu harus gosok baju, cuci piring, melakukan pekerjaan rumah tangga lah ibaratnya ya. Dan ekspektasi mereka tentunya kalian kerja di situ. Dan ekspektasiku waktu itu aku pertukaran budaya ya, karena aku belum ngerti banget au pair itu apa sih. Dan akhirnya clash di situ teman-teman, clash. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita di Indonesia itu nggak masuk dengan apa yang mereka harapkan gitu ya. Jadi aku pikir, maksudnya ekspektasiku dengan ekspektasi mereka itu nggak klop, nggak nyambung. Mereka cari tenaga kerja murah, aku mikir itu program itu pertukaran budaya ya. Jadi mereka mikir aku adalah orang yang malas gitu. Mentalitas kerjaku juga belum terlatih kan, karena waktu itu baru berapa minggu kita di Eropa gitu. Dan kayaknya tuh keluarga yang pertama itu berharap kita langsung kerja gitu kan. Sangat-sangat tidak betah aku di keluarga itu teman-teman. Tapi yang seperti yang aku bilang, rasa penasaranku akan Eropa, akan Jerman itu membuat aku bertahan di sana ya. Ini olahraga ciri khas Basel banget ya. Ya, jadi di bulan-bulan pertama di Jerman itu hidupku benar-benar tidak nyaman sama sekali. Penuh drama, kita sering berantem, aku sering berantem sama keluarga asuhku. Terusnya, dan ternyata hubungan mereka juga nggak baik-baik banget ya antara suami istri itu loh. Kan kita kerasa karena kita tinggal tiap hari di situ ya. Jadi kayaknya tuh ibunya tuh sangat stres sekali dengan dia punya 2 anak gitu, dan ibunya tuh ibu rumah tangga gitu ya, bapaknya tuh selalu kerja, dan akhirnya aku yang jadi bulan-bulanan ibu itu ya. Ya, tapi karena nggak ada pilihan, kita bertahan teman-teman. Karena aku udah tekatin dari awal, aku nggak bakal pulang ke rumah gitu. Udah banyak sekali energi yang keluarin untuk bisa ke Eropa waktu itu.
Dan jadi stay, cuman satu-satunya jalan aku bertahan dan stay di situ. Jadi seperti apapun masalahnya kita telan ya. itu jadi nggak semuanya enak gitu ya awal-awal di sini tuh. Tapi karena namanya di kepalaku juga udah berpikir, wah aku kayaknya bakal cari keluarga baru nih. Aku udah nggak betah sekali di situ, walaupun aku juga niatku bakal bertahan, tapi aku di kepalaku udah mutusin sebenarnya kalau ada kesempatan untuk pindah keluarga, aku bakal pindah keluarga. Dan sepertinya doaku itu didengar dengan cepat gitu ya. Ibunya akhirnya masuk rumah sakit karena burnout, jadi benar-benar dia stres sekali, dan ternyata aku tidak membantu dia gitu kan. Tapi namanya orang udah stres dari dalam gitu ya, akan susah gitu. Mau dibantu seperti apapun juga kalau asal permasalahannya belum hilang ya bakal stres juga gitu kan. Jadi kayaknya tuh masalah utamanya mereka memang hubungan mereka suami istri sih yang bikin jadi bermasalah. Tuh teman-teman, ada keluarga yang mau mancing ya. Seru juga kayaknya mancing di sini. Kemarin banyak yang nanya bisa nggak mancing. Bisa, cuman kalian harus punya izin teman-teman. Harus ada lisens ya. Jadi nggak semua orang bisa mancing di sini. Kalian harus tahu gimana ikan-ikan apa aja yang dilindungi. Nggak semua ikan boleh kalian pancing. Jadi harus ada pendidikannya juga gitu. Ya sangat teratur sekali di sini ya. Jadi kamu nggak bisa sembarangan mancing ikan, karena mungkin bisa jadi ikan yang kamu pancing itu adalah ikan yang dilindungi gitu kan. Jadi harus benar-benar tahu. Iya, jadi sebenarnya bulan-bulan pertama itu aku udah dilatih ya secara mental ya. Gimana kita hidup di zona yang di lingkungan yang benar-benar tidak nyaman, yang kita tidak betah, tapi kita terpaksa harus bertahan hidup gitu. Dan itu butuh mental juga teman-teman. Kalau aku sangat lembek di situ, mungkin aku udah minta pulang dan udah balik lagi ke pangkuan orang tuaku gitu ya. Tapi di situ memang butuh mentalitas juga sebenarnya. Jadi keluar negeri sebagai au pair gitu bukan berarti hal yang nyantai, enak-enakan ya. Kalau kalian terbiasa hidup nyantai di Indonesia, semakin susah hidup kalian di sini. Karena etos kerja di sini sangat tinggi gitu. Ya, melanjutkan ke cerita tadi, jadi ibunya tuh masuk rumah sakit dan akhirnya bapak angkatku ini bilang, ya kamu kayaknya harus cari keluarga baru, Rif gitu. Kalau enggak kamu harus pulang ke Indonesia. Jadi ya giatlah aku mencari keluarga baru. Dan untungnya kalau kalian udah di Jerman, kalau kalian udah punya izin kerja segala macam di Jerman, itu lebih mudah ya cari keluarga baru ya. Jauh lebih mudah daripada kalau kalian harus nyari dari Indonesia gitu. Karena kamu udah punya paspor, udah punya visa gitu. Jadi tinggal switch family aja gitu. Dan untungnya banyak yang mau ya, mungkin waktu itu profilku bagus jadi banyak yang tertarik. Dan di keluarga kedua inilah yang cukup merubah hidupku ya. Keluarga kedua, dan aku udah sering cerita, keluarga keduaku ini adalah seorang single parent. Dia pengusaha ya, jadi dia punya pemilik asuransi gitu, cabang asuransi yang cukup besar di suatu kota kecil ya. Dan dia keluarga yang mampu, rumahnya besar, orang kaya lah teman-teman ya. Jadi single parent, anak dua dari ayah yang berbeda gitu kan. Dan ibunya itu sangat open minded, sangat terbuka sama orang asing. Ya di sana aku punya kamar sendiri, fasilitasnya bagus. Benar-benar berubah lah, standar hidupku juga bagus gitu. Dan ibu itu juga sangat berpendidikan, sangat pinter ya, dia bisa dibayangin business woman gitu kan. Dan aku sangat bersyukur dapat dapat ibu itu sebagai ibu asuh. Dan ibu itu juga termasuknya dengan usia dia yang 40 tahun mungkin ya, atau 39 tahun mungkin, 39 tahun waktu aku kerja di sana. Itu cukup cantik termasuknya ya buat orang sini gitu. Jadi benar-benar wanita karir. Ya kebayang lah kayak di film-film gitu loh bajunya. Jadi kalau dia kerja dengan baju kerjanya. Dan ketika singkat cerita aku terusnya dianterin sama ayah asuhku itu ke keluarga baru ini. Dan ya dia langsung bilang ke aku gitu kan. Ini aku udah pernah ceritain, aku tahu udah pernah cerita di vlogku sebelumnya. Tapi dia selalu bilang gini, ayah asuhku itu bilang ke aku gini, wah kamu beruntung Rip katanya. Udah kaya, cantik keluarga ini ya. Ya terus dia bilang ya semoga kamu lebih beruntung di keluarga ini daripada keluarga
keluarga dia gitu. Jadi sebenarnya aku sama keluarga asuhku yang sebelumnya tuh nggak punya masalah besar ya, cuman sama ibunya aja, sama bapaknya aku nggak punya masalah besar. Ya, sebelum kita lanjut ceritanya, kalau kalian pikir video ini bermanfaat buat kalian, menarik buat kalian, membantu kalian, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan ya, sehingga kalian bisa berbagi ilmu, berbagi energi positif, dan semoga bermanfaat juga balik ke kalian ya. Terus akhirnya kita di keluarga yang baru, karena aku sudah terbiasa dengan problem di keluarga yang pertama, aku jadi lebih prepare ya di keluarga yang kedua ini. Aku lebih rajin gitu, aku lebih tahu apa ekspektasi mereka gitu. Jadi sama-sama bahagia. Tapi ternyata nggak bertahan lama juga teman-teman ya, nggak bertahan lama harmonis, kehidupan yang harmonis itu. Namanya di rumah orang ya, kita jadi selalu keikut yang masalah yang orang itu punya gitu. Dan kita sebagai ya kadang kita sebagai apa ya, jadi kayak pelampiasan buat mereka gitu kan. Jadi ibu yang single parent ini tentunya biasanya kalau orang single parent itu kalau di sini juga kalau masih muda gitu ya juga punya masalah-masalahnya sendiri ya. Jadi dia juga punya pacar yang kadang nggak selalu smooth perjalanannya. Ya kita jadi keikut lah, kerasa kalau dia lagi bad mood, lagi punya masalah, itu kerasa banget. Dan itu memang nggak nyaman juga teman-teman. Tapi setiap masalah yang kita punya gitu sama keluarga asah itu semakin membuat kita jadi lebih kuat sih sebenarnya. Dan ada suatu ketika masalah itu benar-benar besar dan kita punya konflik yang cukup keras gitu. Aku sama dia gitu ya, aku sama ibu asuh gitu punya konflik yang cukup, menurutku waktu itu cukup besar sih, tapi menurut dia mungkin biasa aja gitu. Aku sampai nggak ngomong 2 minggu sama dia, nggak ngobrol gitu ya. Dan akhirnya dia bilang ke aku, "Rip, kamu tuh lembek banget sih jadi cowok gitu kan. Kamu tuh harus kuat gitu. Jangan cuman gara-gara berantem sedikit sama aku terus kamu nggak mau ngomong sama aku 2 minggu gitu kan. Jadi cowok tuh jangan lembek." Wah, itu kena banget waktu dia bilang ke aku kayak gitu ya. Katanya setiap masalah itu kamu harus hadapin gitu, jangan dimasukin ke hati. Jadi kalau kamu punya masalah, katanya harus hadapi dengan keteguhan hati yang kuat gitu ya. Kamu benar-benar harus hadapi secara jantan setiap masalah yang ada gitu. Kamu di negeri orang katanya, kamu sendiri. Kalau kamu lembek kayak gini, nanti kalau kamu keluar nggak di rumahku lagi, kamu mungkin bakal ketemu masalah-masalah yang jauh lebih besar daripada ini, dan kamu nggak bakal siap menghadapinya. Jadi mulai sekarang katanya kamu harus belajar, mumpung kamu masih tinggal sama aku, latihlah mentalitas kamu gitu katanya. Dan itu benar-benar sangat memukul banget, kena sasaran gitu. Aku langsung dari momen itu teman-teman, dari momen dia bilang ke aku jadi laki-laki jangan lembek gitu ya, wah itu kerasa banget ya. Setelah itu hidupku berubah 180 derajat sebenarnya. Mulai terlatih gitu mentalitasku yang tadinya lembek jadi lebih berani dalam menghadapi masalah kehidupan yang ada ya. Makanya sebenarnya walaupun kita punya banyak masalah waktu itu, aku sangat berterima kasih sama keluarga asuhku ini ya. Kalau kupikir-pikir banyak sekali hal yang kupelajari dari dia itu. Dia salah satu orang yang sangat punya andil dalam membentuk karakterku ya, dalam membentuk mentalitasku menjadi mentalitas yang siap untuk hidup di mana aja sebenarnya. Dari tinggal sama ibu itu aku jadi nggak takut tinggal sendirian di negara orang, mau ditempatin di negara manapun kayaknya udah siap gitu ya. Ya, salah satu pelajaran yang ku ambil dari dia ini juga salah satu makanya aku bilang dia turut punya andil besar dalam kehidupanku ya, ibu asuhku ini. Jadi sebagai anak muda yang seperti yang aku bilang usiaku 20 tahun, 19-20 tahun ya di situ. Itu kan kita masih sangat dekat dengan orang tua ya, dengan keluarga besarku, kakak-kakakku. Aku masih hidup di balik bayangan orang tuaku, kakak-kakakku di situ ya. Itu masih kerasa sampai aku tinggal di Eropa. Walaupun aku tinggal sendiri, aku selalu mungkin di dalam bawah sadarku tuh aku masih seperti tidak hidup sendiri gitu. Belum walaupun kita udah sendiri tapi kita masih merasa bagian dari keluarga besar gitu ya. Belum sepenuhnya lepas.
Dan ada salah satu kala ketika ibu asuhku tuh bilang, Syarif tahu nggak? Karena aku sering sharing juga kehidupanku sama dia gitu ya, sering ngobrol-ngobrol kalau malam gitu sama dia, cerita tentang kehidupanku waktu di Indonesia. Dia bilang dia punya metode yang mungkin cukup bermanfaat buat kehidupanku ya. Dan waktu itu dia tuh sering ikut seminar psikologi teman-teman ya, ibu asuhku itu. Dan kayaknya sekarang dia punya praktek sendiri di rumah dia ya, praktek konseling psikologi gitu. Dan salah satu hal yang dia ceritain ke aku, yang dia coba ke aku, dia bilang mungkin ini bermanfaat buat kamu. Yang ada metodenya, ada metode yang dia pakai ke aku gitu ya. Aku nggak tahu bahasanya sekarang metodenya apa gitu. Jadi kayak kita bermain, kita pakai boneka-boneka kecil gitu loh, boneka-boneka kecil di mana aku mencoba kayak berkomunikasi dengan alam bawah sadarku sehingga aku benar-benar bisa lepas dari bayangan keluarga besarku, dari bayangan orang tuaku. Yang ku maksud di sini lepas bukan berarti kita terus tidak sayang lagi sama orang tua, tidak sayang lagi sama keluarga besar kita ya, tapi bagaimana kita bisa lepas dalam artian ini adalah hidupku sendiri gitu. Aku memang terlahir dari keluarga besar ini, maksudnya terlahir dari bapak ibuku dan aku besar di keluarga besarku. Tapi gimana caranya bahwa aku sepenuhnya mengambil tanggung jawab apa yang aku lakukan dalam hidup ini, apa yang terjadi dalam hidupku. Bagaimana kita merubah mindset kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab kita, gitu kan? Bukan tanggung jawab orang tua kita. Semua konsekuensi yang kita lakukan itu adalah harus kita terima gitu. Kita nggak bisa lagi berlindung di balik orang tua kita. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik keluarga besar kita. Kita nggak bisa lagi memakai tameng kakak-kakak, ponaan-ponaan, sepupu, orang tua gitu ya. Mau seperti apapun hebatnya orang tuamu secara finansial, punya jabatan seperti apa, tapi bagaimana caranya semua tindak tanduk kita di dunia ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Semua keputusan, bagaimanapun konsekuensinya, itu adalah kita sendiri yang menanggungnya ya. Jadi metodenya itu tujuannya adalah untuk benar-benar melepas ikatan secara apa ya, bingung juga jelasinnya gitu. Tapi intinya tujuan akhirnya adalah itu. Bagaimana kita benar-benar mandiri secara total gitu teman-teman. Bukan berarti nanti kita lepas kasih sayang kita sama orang tua gitu ya, enggak, bukan itu. Tapi memang intinya adalah bagaimana kita memanage hidup kita, bahwa ini adalah hidup kita gitu. Ini bukan hidup orang tua kita, ini bukan kehidupan kakak-kakak kita, bukan kehidupan keluarga kita, tapi ini adalah kehidupan kamu sendiri. Ini adalah kehidupanku sendiri gitu kan. Aku yang bertanggung jawab penuh atas hidupku. Dosa-dosaku yang aku lakuin adalah tanggung jawabku. Memang kita sering dengar kan katanya orang tua mendidik kita itu adalah tanggung jawab orang tua kita sebenarnya untuk mendidik kita. Tapi ketika kita udah dewasa teman-teman, itu adalah tanggung jawab kita menurutku ya. Makanya aku pernah waktu pulang ke Indonesia setelah aku ngikutin terapi dari ibu asuhku ini, ketika aku pulang ke Indonesia, aku bilang ke orang tuaku, ke mamaku waktu itu ya, Bu, aku bilang, atau aku bilang mama, bapak, aku terima kasih banget udah mendidik aku sebaik ini ya. Sudah mendidik aku, membesarkan aku di rumah yang nyaman, yang hangat, dengan semua fasilitas yang ada. Aku sangat-sangat berterima kasih. Akan tetapi sekarang aku udah dewasa, aku bilang waktu itu. Aku udah dewasa, aku udah besar. Semua yang aku lakukan ke depannya itu adalah sepenuhnya tanggung jawab aku, mama, bapak gitu ya. Itu bukan tanggung jawab mama, bapak lagi. Seandainya aku berbuat dosa, berbuat apapun, itu adalah tanggung jawabku sendiri gitu, bukan tanggung jawab kalian. Aku bilang waktu itu ya ke ibu bapakku. Karena kewajiban mereka untuk membesarkan aku itu udah selesai, aku bilang. Kayaknya waktu itu ibuku agak sedih tapi mengerti gitu ya, mengerti maksud dan tujuanku gitu. Sedih tapi dia memahami. Karena aku waktu itu tinggal di luar negeri teman-teman, jadi nggak sering melihat mereka, dan aku perlu itu juga gitu untuk bisa hidup mandiri secara penuh, tinggal di negara orang. Aku perlu
kemandirian yang total gitu. Aku jelasin juga ke mereka kan, ini penting, salah satu proses yang sangat penting buat kelanjutan hidupku, gue bilang sama mereka gitu kan. Bener-bener abis itu tuh kehidupanku tuh bener-bener mengalami lompatan yang besar ya, hanya dari perubahan mentalitas itu aja teman-teman. Jadi metodenya aku nggak tahu ya, aku udah lupa gitu, cuman aku masih ingat kita pernah melakukan itu gitu. Jadi kayak itu tuh kayak ada kayak papan catur, terus ada boneka-boneka kecil, terusnya ada boneka yang itu dijadiin kayak sebagai orang tuaku, bapakku, ibuku, kakak-kakakku gitu, disusun semua boneka-boneka itu. Dan ada juga boneka yang dijadiin sebagai aku gitu kan. Tapi itu penuh sepenuhnya psikologis ya, bukan mistis ya. Dan sangat bermanfaat gitu. Dan manfaatnya tuh nggak kurasain langsung, tapi kurasain setelah berapa waktu ya, nggak langsung dirasain. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, wah itu nyata banget dalam efeknya teman-teman buat aku. Gimana kita bisa mencoba komunikasi dengan alam bawah sadar kita, bahwa kita adalah orang yang mandiri, kita berterima kasih sama orang tua kita minta maaf sama orang tua kita, dan saat itu kita lepas semua yang terjadi ke depannya adalah tanggung jawab kita sendiri. Ini bukan berarti keluar dari nggak ada kaitannya dengan agama gitu ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi jangan kalian kaitkan dengan agama, ini lebih ke psikologis gitu. Intinya ini tidak ada kaitannya dengan agama sebenarnya teman-teman ya. Kasih sayangku, hormatku sama orang tua masih tetap sama tentunya ya. Tapi yang ku maksud dengan ini adalah hidupku, bukan kehidupan orang tuaku, adalah tujuannya memang untuk bagaimana kita benar-benar bertanggung jawab atas kehidupan kita. Itu aja sih. Ya, dari situ wah kerasa jauh lebih mudah hidup ya. Lebih plong aja ya, gimana ya? Aku dengan yakin bisa bilang bahwa itu adalah momen ketika aku bisa bilang aku menjadi orang yang dewasa ya. Aku menjadi syarif yang dewasa secara penuh gitu. Dan aku bukan lagi syarif yang cengeng, yang lembek. Benar-benar syarif sebagai individu yang berani menghadapi hidup sebagai syarif ya. Sebagai syarif, dan apa aja rintangan yang hidup yang datang ke kita hadapi gitu. Itu salah satu momennya. Semuanya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Semua konsekuensinya kita hadapi. Itu penting banget teman-teman. Itu benar-benar salah satu pelajaran yang sangat berharga sekali yang ku ambil dari keluarga asuhku itu ya. Seperti yang ku bilang, dari situ kehidupanku tidak sama lagi ya. Tidak sama lagi dengan kehidupanku sebelumnya. Benar-benar syarif yang baru gitu. Ya, itu aja teman-teman, pengalaman yang bisa aku ceritain, dan mungkin ini bisa berguna juga buat kalian ya. Buat kalian yang mungkin besar di keluarga besar, buat kalian yang merasa kok kayaknya hidup kalian itu kalian tidak hidup buat kalian sendiri gitu kan. Atau kayaknya kalian hidup buat orang lain. Itu penting banget nih pelajaran ini ya, yang mungkin bisa kalian praktekin juga. Mungkin kalian nggak perlu pakai metode yang ku gambarin tadi ya, tapi lebih kalian coba renungkan, dan kalian coba untuk menjadi mandiri, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas kehidupan kalian sendiri. Dan aku jamin karena aku ngerasain juga perubahannya di dalam diriku, aku yakin bakal bermanfaat besar sekali buat kehidupan kalian. Dan kalian gak bakal jadi orang yang sama. Kalian bakal, setelah kalian rubah mindset kalian ini, kalian bakal menjadi orang yang completely baru gitu. Jadi pesannya apa? Jadilah orang yang mandiri, jadilah orang yang bertanggung jawab atas kehidupan kamu sendiri. Hadapi konsekuensinya dengan jantan. Selalu ada di pikiran apa yang kamu lakukan, konsekuensinya kamu hadapi ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat itu adalah tanggung jawab kamu sendiri teman-teman. Dari situ nanti apa yang kamu lakukan bahkan bakal jadi sesuatu yang penuh tanggung jawab gitu. Penuh ya, apa yang kalian lakukan bakal bermakna gitu, bermanfaat buat kalian sendiri gitu kan. Jadi nggak ada lagi kayak misalnya yang aku lihat dulu anak-anak yang bikin prank yang nggak masuk akal gitu kan, ngasih hadiah sampah. Karena kalian tahu konsekuensinya gitu. Setelah itu apa yang kalian lakukan itu adalah tanggung jawab kalian sendiri gitu kan. Kalau kalian lakukan ini, kalian nggak bakal melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat. Sekali lagi rangkumannya, jadilah orang
yang mandiri, jadilah orang yang tangguh, jadilah orang yang bertanggung jawab atas kehidupan kalian sendiri, atas apa yang kalian lakukan ya. Kalian tanggung konsekuensinya secara jantan, secara bertanggung jawab. Yaudah, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya dan sukses selalu ya. Bye-bye. Ya, kita lewatin taman bermain di sini ya. Di kota ini, jadi seperti yang aku bilang, di Basel itu banyak taman yang banyak mainan anak-anaknya. Dan kreatif-kreatif idenya teman-teman. Taman-tamannya dibuat seperti ini, nyaman ya buat mainan anak-anak. Tuh, ada jadi tali-talian kayak gini, kalian bisa manjat-manjat. Seru kan? Ini taman buat main skate. Nih bangunan rumah-rumah atau apartemen di Eropa tuh kayak gini ya. Ciri khas banget sebenarnya. Dan di bangunan seperti ini yang tinggal berapa keluarga ya? Banyak sekali teman-teman. Ya di sini sebenarnya apartemennya tuh nggak kayak image apartemen tuh nggak kayak image apartemen di Indonesia ya. Jadi lebih sesuatu yang normal gitu kalau tinggal di apartemen. Mau dari kalangan apapun, kaya, miskin, tinggal di apartemen itu hal yang biasa sekali ya. Apalagi di kota besar gitu. Karena space-nya nggak banyak teman-teman. Rumah-rumah di Eropa. Lihat tahunnya 1546. Nih, 1584 ini tahun 1500-an teman-teman. Rata-rata bangunan ini. Bagus ya, sangat terawat ya.